oleh Azura. Yep. Dan bahkan dia ambil loh purple buff milik Setsujin. Ini Oh tipikal. enggak, Weh. diterusin langsung ke mid turret. Oke. Ini Wah. masalahnya tipikal permainan dari beberapa round ke belakang juga sama. Mereka tunggu-tungguan banget. Betul. Sekarang masuk ke menit 26 lagi. Mau ghost tuh setengah jam lagi. Gas aja kita mah. Ya, tapi Dixon dalam bahaya sekarang 2 lawan 1 di top lane. Yap. Namun di tempat yang berbeda, Dixonnya berhasil dihancurkan di tengah. Demo Penda udah mulai connect pula, tapi Tamjurnya langsung dikeluarkan pula. Van Strong masih berhasil kabur dari tersebut. Coba lihat Azura masih berusaha untuk bisa mendapatkan weakness point agar bisa terbang ke udara. Tapi Setsujin terbuka sudah weaknessnya, hanya saja Azura cukup mengerikan apabila dia ingin memaksakan maju ke bagian depan karena dirinya bisa aja hilang duluan. Betul, karena dia bisa ditabrak juga ketika dia lagi turun ke bawah. Dan yang terlalu overextend sepertinya Dixon harus tumbang dan waktu yang lama kali ini harus ditunggu juga. Masih dengan menahan di Objective Lord. Nahan lagi Azura Aura Lanaya melihat dari kejauhan Case. Ada alarm bom reverse time akan langsung nyangkut. Kembali mencicil, alarm bom akan terus-terusan dikeluarkan. Doma ada pula di area tersebut. Sementara untuk Masya, akan kita lihat bagaimana nanti kontribusi dan juga kinerja dan siapakah yang akan menjadi korbannya. Karena Masyanya udah mulai maju ke bagian depan, tapi masih ada 2 weakness point di dalam tubuhnya. Lanaya reverse time mulai connect kembali. Sako ketahuan Evo Fender kena karena 1 orang, tapi dirinya langsung menghilang. Immortalnya pecah dan juga Lanaya terlalu maju ke bagian depan. Sakonya berhasil langsung dilayangkan. Lanaya, bisakah dia bertahan di mana dirinya pun langsung menghilang dengan ada jalurnya berhasil diamankan oleh pemain dari Forsaken. Tapi di bagian bawah coba lihat, ada satu web minion yang siap hadir dan juga menabrak masuk ke arah base yang diberikan oleh EVOS Icon. Bukan waktu yang tepat tadi untuk Lanaya, atau bisa kita bilang kurang beruntung. Karena waktu dia masuk, terknock up oleh Lord. Wah, wait. WOE dan Doma lenyap di area tersebut, tidak ada backupan sama sekali. Wow, itu Marksman yang tumbang. Kurang damage sekarang untuk EVOS Icon. Dan Lordnya mungkin akan segera dibersihkan oleh Dewa United. Dan apakah kita akan melihat game time kembali memasuki menit ke-30? Karena seharusnya ya. Ups. Ini udah mau menit 29 bentar lagi ya. Oke, menit 30 kita mungkin harus say hello ya. Yap, betul. Karena sekarang pertempuran yang masih belum terjadi, malahan Azura mencoba untuk maju ke bagian depan dengan attack speed yang dimiliki ditambah dengan Inspire. Harusnya dia bisa mengejar ke arah beberapa player. Yap, tumbangnya Doma tadi. Ini membuahkan Dewa yang bisa mendefense pada akhirnya. Dan reset a moment kembali, Pak Bulung. Yep. Dan itu sepatu banyak banget ya. Kings. Banyak. Dengan langsung magic shoes dia Wah, pakainya. Brody full item jahat. Oh, udah jahat semuanya. Immortal gak ada ya? Modal Athena aja. Selebihnya sekali serosot. Hilang. Ini burst damage-nya kacau sih. Betul. Tapi Immortal udah ada 4-5 ya. 5 Immortal bahkan ada di Dewa United. Sementara itu untuk dari EVOS. Masih 1. Mungkin pecah yang lain. Iya. Lagi kita tukar kali ya. Ya, tukar-tukar udah jual beli. Dan let's see. Karena Buset. ada reset sekarang. Mereka harus menunggu lagi untuk Lordnya. Dan bercocok tanam untuk Van Strong. Alarm bomnya banyak banget. Siapa yang mau lewat situ Athena Shield untuk Doma. Dan Tough Boots untuk Van Strong. Jual beli sudah dilakukan juga. Dan bahkan case-nya kali ini buy ke Glowing One. Yep. Oke, ini ujung tombaknya Azura nih. Azura kalau kita sandingkan mau lawan siapa deh? Doma sebenarnya. Cuman tadi Doma ke pick off gitu loh. Marksman tapi yang pertama ke pick off. Oke. Sako harus terus menemani Azura. Dengan attack speed yang udah cukup di dalam tubuhnya. Udah enak banget harusnya mau ngejar ke arah siapapun. Azura 204 belum ke pick up sekalipun sampai menit 30. Luar biasa. Luar biasa. Kudos untuk Azura. Dia adalah satu-satunya pemain yang belum ter-pick off. Yap, sementara sekarang alarm bom udah langsung diparkirin lagi dari tersebut. 1 udah mulai meledak. Diparkirin 1 lagi, kena lagi, diparkirin 1 lagi. Ayo terus. Parkirin terus alarm bomnya. Ya, tapi sebenarnya dari EVOS juga mereka lumayan mentok ya. Dalam artian ya Digi di late game ya udah damage-nya bakal seperti itu, stagnan. Dan dari Dewa mereka sudah mulai bisa ngambilin alarm bom dari Digi. Dan itu yang membuat mereka cukup sustain kali ini. Dan Lanaya kembali akan melakukan tarikan ke Lord kita. Ini dia, Lord yang kelima kembali muncul. Dan Setsujin udah hadir di area tersebut. Setsujin sudah berdiri tegak. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Lanaya.
Dengan tidak ada immortal di dalam tubuh dari Lanaya, kemungkinan Sutsujin akan jauh lebih pede lagi. Veldora di tempat yang berbeda, melakukan hal yang sama seperti apa yang Grok lakukan sebelumnya. Iya, nge-mirror semuanya. Dan ya kalau kita bicara siapa yang bakal lebih mudah untuk di pick off, udah jelas Dixon. Dia Grok, dia memiliki 3 bar HP dibandingkan dengan Veldora. Dan agak terkurang sebenarnya untuk Dixonnya di dalam dan mereka sudah bersua satu sama lain. Buka rumput, ada Veldora. Yap. Mundur lagi ke belakang, tarik ulur kembali terjadi. Sako tetap di dinding, alarm bomnya. Gas terus. 30 menit berapa alarm bom yang udah dikeluarkan coba tuh? Kayaknya dia jadi total most damage Iya. gak sih nanti? Udah jelas. Kayaknya dah. Atau one-one ya? Alarm bomnya, namun itu pada berbeda kayaknya ada sebuah pertempuran yang terjadi loh. Tapi di area minimap kalau kita lihat belum berpindah. Belum berpindah. Namun sekarang Van Strong melihat dari kejauhan ada beberapa player dan juga di area dari Lord tersebut. Oke, alarm bom kembali. Masih nahan lagi loh semuanya. Satu weakness point terakhir dan Van Strong masih berhasil menggocek dan Azura harus mundur kembali. Ya tapi setidaknya sekarang Veldora sudah mulai meninggalkan bottom lane. Berarti Dixon sudah bisa menjalankan misi dia, yaitu mendorong agar minionnya lewatin sungai terlebih dahulu. Yep. Sebelum dia nge-backupin teman-teman yang lain yang lagi berjuang di area Lord. Oke, Sutsujin ada pertempuran yang cukup terpisah. Di mana Case-nya di bagian belakang dikejar habis-habisan. Veldora, tapi masih dihalangin oleh Sako. Akankah Sako kayak menjadi korban untuk kali ini? Namun sekarang masih ada satu weakness point lagi di dalam tubuh dari Sutsujin yang belum terbuka. Lanaya belum mau menabrakkan diri ke bagian depan dengan Shadow Assault yang dia miliki. Tapi Lordnya kereset kembali. Di PHP buat Lordnya. Namun, lagi. Ini semua pengen Lord ya, tapi hanya satu yang bisa mendapatkan Lord tersebut. Dan tadi kita sudah melihat inisiasi yang dilakukan oleh EVOS Icon. Mereka ingin menembus ke barisan belakang, tapi ternyata Sako cukup responsif juga dengan menahan pergerakan yang dilakukan oleh Veldora. Hampir aja Case, Om. Hampir aja. Corrosion Sight buat Veldora. Dia mau kemana nih? Mau split? Waduh. Dia akan menggaruk jauh lebih cepat lagi harusnya ini ya. Betul. Memberikan efek slow iya. Itu Groknya tuh digaruk. Tapi Grok di bagian bawah udah merasakan bagaimana impact karena digaruk terus-terusan dan wild chance langsung dikeluarkan. Dan juga berhasil selamat, berhasil kabur tapi mendadak Azura hadir. Hehe, Masyanya langsung pergi dari tersebut. Dan 1-1 tertinggal dari rekan-rekannya ditarik. Ladaya, immortalnya pecah ada tuan depan memori. Akankah kali ini bisa bertahan karena masih ada Winter Treasure tapi Lanaya masih berhasil kabur aja tidak. Meledak, kalau Alta dikeluarkan Dixon hadir tapi tidak ada Wilson kembali. Bahkan Sutsujin menggabung di area tersebut ditembak oleh Dawning Light. Belum berakhir selama masih ada Azura. Tim fight-nya masih bisa dimenangkan oleh Dewa. Tapi tanpa retribution sekarang EVOS. Apakah mereka akan tetap melanjutkan untuk mendapatkan Lord ini? Miss! Iya, Satu tarikan. Offended-nya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Sutsujin. Tapi barusan ada Haskell yang diamankan oleh Brody. Oke. Untuk gain life-nya bakal jauh lebih cepat juga, 65.000 HP dari Lord ini dan sudah mulai menurun dengan sangat-sangat cepat sekali. Di belakang sana ada Veldora. Yep. Ini udah masuk menit 35, udah semakin panjang lagi perjalanan Wild Charge. Veldora sendirian mengacak-acak dan berusaha untuk bisa mengganggu bagaimana sebuah struktur yang dimiliki oleh pemain dari Dewa. Di mana pemain dari Dewa 1, 2, 3 itu SP-nya udah tipis-tipis banget. Yap, dan retreat dilakukan oleh Dewa United dan akhirnya Lord ini jatuh ke tangan EVOS Icon. Wow, Lord menit ke-35. Lord yang udah full akan atribut damage apapun itu. Iya, dan Dewa United mereka harus berpikir apakah mereka akan mendefense Lord ini di luar base atau di dalam base. Nah, sangat beresiko untuk defense di dalam base. Idealnya di luar base. Betul. Tapi apakah mereka juga akan aman? Itu lagi. Betul, Ini betul. menjadi pertimbangan yang harus mereka pikirkan baik-baik. Tapi ternyata untuk kali ini kita lihat. Mereka mencoba untuk menahan Lord itu untuk beberapa saat di luar dari base-nya. Tapi ditembak dulu dengan Dawning Light. Sutsujin bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Ada Sako, ada Reverse Time. Satu orang mulai tertarik maju ke area tersebut. Karena untuk kali ini Dixon-nya. Immortalnya pecah, Lord yang masih bertahan sejauh ini. Tapi Dixon udah menghilang dan Dixon udah kakuan lagi menahan apapun yang udah dihasilkan. Masih ada time journey. Lanaya numpang lewat tapi untuk base-nya tidak akan bisa bertahan. 3, 2 untuk